Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Pagi. Mohon maaf kedatangan saya telah mengganggu waktu pagi Ibu hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Atika Khairunisa dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Profesor Dr. Hamka, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Saya mempunyai tujuan untuk melaksanakan tugas PLP 1 yang mana program ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih untuk mengenal situasi kondisi lingkungan sekolah dan menetapkan keterampilan serta pengetahuan kami sebagai calon guru sekolah dasar. Mohon Ibu memperkenalkan diri. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Suprihatin, Kepala Sekolah SDN 807 pagi. Ibu di sini baru, Ibu mulai di sini Oktober 2019, jadi Ibu baru. Tadinya Ibu di Jembatan 5 di sana selama 1 tahun. Jadi Ibu di sini baru. Oke. Di sini saya meminta izin untuk mewawancarai Ibu Suprihatin selaku Kepala Sekolah SDN Perawatan 07 pagi dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai SDN Perawatan 07 pagi. Silakan. Baik Ibu, wawancara saya mulai. Ya, silakan. Apakah di sekolah ini terdapat guru dan karyawan tenaga honorer? Ada satu guru olahraga namanya Ibu Sena. Dia tinggalnya di Jakarta Timur dan dia juga atletik, masih honor murni dia. Berapa jumlah keseluruhan guru yang ada di SDN? Gurunya aja. Ya. Untuk guru karena kita ada 11 rombel ya, jadi ya 11 guru kelas 1 sampai kelas 6. Nah itu untuk guru kelas, guru olahraga kita ada 2. Guru agama juga 2. Oke. Jadi semuanya ada 15 sama guru bidang studi. Berapa jumlah tenaga kependidikan yang ada di SDN Untuk 807? kependidikan ada 4. 2 caraka, 2 lagi dandi. Berapa jumlah seluruh peserta didik yang ada di SDN 807? Semuanya. Ya, jumlah. Berarti semuanya itu ada sekarang berjumlah sekitar 21. Mengenai peserta didik, bagaimana karakteristik peserta didik yang ada di SDN 807? Oh, kalau karakteristiknya sih bermacam-macam ya, karena kan ada Jawa ya, campur. Bahkan di sini tuh mayoritas kayaknya orang Betawi, karena kan kalau orang pinggiran kan. Iya. Secara kultur peserta didik di SDN 807 pagi ini apakah beraneka ragam atau hanya dari wilayah sekitar saja? Oh, ada yang dari di sekitar juga ada, yang dari Marunda juga ada. Berarti kan lain kecamatan ya, Iya. kelurahan, kecamatan masih Cilincing, lain ada juga. Jadi nggak orang sini aja, nggak ada. Daerah lain juga ada. Bagaimana cara untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif di SDN 807? Untuk awal sebelum pembelajaran kita biasa melakukan pembiasaan. Kalau hari Senin kita adakan upacara bendera, terus hari Selasa kita. Tapi sebelum itu kita ada acara makan bersama dulu, kalau pagi sarapan. Barang anak murid? Betul. Jadi khusus anak murid aja yang sarapan pagi. Terus hari Selasa kegiatan baris sambil menyanyikan lagu wajib sama lagu kebangsaan. Hari Rabunya kita senam. Ada senam, itu biasa-biasa kita. Banyak sebelum pagi. Bagaimana struktur organisasi yang terdapat di SDN 807? Alhamdulillah strukturnya sudah ada sesuai dengan bagian yang ada. Kayak Ibu atas kepala sekolah, terus ada TU, ada bendahara, ya kan, ada semuanya. Lalu bagaimana tata kerjanya? Sesuai dengan tupoksinya masing-masing, ya.
PTU yang mengerjakan administrasi, bendahara, keuangan. Apakah guru-guru di SDN Rorotan 07 pagi ini sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah? Alhamdulillah sudah sesuai. Mereka sudah menyiapkan sebelum mengajar, melakukan pembiasaan, kemudian menyediakan pembelajaran RA. Seperti biasa itu sebelum mengajar menyediakan RPP, ya kan? Setiap sekolah pasti memiliki tata tertib, baik yang sudah ditentukan dari dinas maupun kesepakatan bersama-sama yang dibuat pada setiap ajaran baru. Bagaimana di SDN Rorotan 07 ini? Apakah seperti itu juga dan apa saja tata tertib yang ada di sekolah SDN Rorotan 07 pagi? Ya, ada tata tertib sekolah yang untuk guru ya, untuk guru setiap hari guru berpakaian seragam dan memakai atribut lengkap seperti korpri, nemtek, nama, ya kan. Nah, guru itu setiap hari Senin kita mengikuti upacara bendera, kemudian datang lebih awal. Kita kan pakai fingerprint ya, itu mulai dari jam 6 mereka sudah pada datang, kemudian melaksanakan piket, ada piket juga, ada jadwalnya juga, kemudian kita pulang, datang jam 6 sampai sini, pulang jam 15, akhir absen fingerprintnya itu. Kemudian kalau Bapak Ibu guru mau ada acara keluar itu ada izin. Ya, ada surat. Enggak, mereka izin tulis di buku izin. Kita punya buku izin. Jadi misalnya di situ jam berapa, ini tanggal berapa, jam berapa, kemana tujuannya ditulis. Nah, nanti kalau ini ada jam kembali lagi, nah itu kan jam kembali, jam berapa dia kembali, tulis lagi, jadi ketahuan berapa lama dia di luar, seperti itu ada. Nah, kemudian pada waktu mengajar juga HP tidak boleh dibawa, kan biasanya kan kalau ini selesai ngajar kan mereka pada pegang HP, itu tidak boleh bawa HP, seperti itu tata tertibnya. Mengenai seragam sekolah, pakaian dan atribut apa saja yang harus digunakan peserta didik di hari Senin sampai Jumat? Oh, hari Senin mereka pakai pakaian untuk kemarin ya, kemungkinan nanti ibu kalau sudah aktif lagi, ibu pengennya tuh hari Senin tuh mereka upacara pakai putih-putih. Kalau kemarin-kemarin kan pakai putih merah, karena ibu di sini baru, jadi ibu melanjutkan aja dulu sementara. Jadi pada waktu nanti, kalau yang sudah ada sih Senin pakai merah putih, Selasa merah putih, Rabu mereka pakai pramuka lengkap. Kalau kan kita Rabu biasanya eskul itu ya, senam ya. Nah, itu ibu biasanya mereka pada pakai itu dulu, baju olahraga. Nah, setelah itu baru mereka ganti, kecuali kelas 1. Karena kelas 1 kan belum bisa ganti baju sendiri. Nah, kelas 1, kelas 2. Kalau untuk kelas 3 mereka sudah pada bawa ganti baju untuk setelah senam mereka ganti baju pramuka. Nah, itu Rabu. Hari Kamisnya mereka pakai batik Tuturi Handayani yang merah. Jadi setiap hari Kamis kita pakai batik merah, celana merah. Setiap tanggal 2 Oktober kita baru pakai batik nasional. Kan hari batik nasional itu kan 2 Oktober kan. Nah, itu. Nah, hari Jumat kita pakai baju muslim. Untuk sementara ini yang non muslim masih pakai merah putih panjang, tapi nanti kedepannya untuk membedakan mana muslim dan non muslim, ibu mau yang bawah itu hitam untuk yang non muslim, jadi biar beda. Kadang-kadang suka sama aja mereka pada pakai koko, bawahnya merah, jadi ibu kadang-kadang suka nggak, kok kamu kenapa nggak sholat? Kan kita sholat itu kan sholat duha, sholat duha kalau hari Jumat tuh. Enggak bu, saya non muslim. Oh, maksud ibu begitu biar bisa membedakan gitu. Apabila ada yang melanggar tata tertib di sekolah, apa hukuman atau sanksi yang diberikan? Nah, itu untuk murid atau untuk guru? Dua-duanya. Kalau untuk guru, sanksinya kita kasih teguran dulu ya awal. Ya karena memang mereka kan sudah banyak pengalaman mengajar, mungkin kayaknya sih selama ini yang ibu lihat belum ada ya istilahnya.
Kalau untuk siswa, mereka pertama kita kasih sanksi berdiri sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalau dia nggak pakai seragam nih, misalnya datang terlambat, ditegur, kemudian suruh nyanyikan lagu wajib aja, kalau lagu kebangsaan, kan mereka juga belum tentu hafal. Gitu kan? Selanjutnya mengenai kegiatan di SD Norma 7 pagi, apakah setiap hari Senin melaksanakan upacara bendera? Iya, sudah melaksanakan. Terkait dengan upacara bendera, bagaimana dengan pembina upacaranya? Apakah bergantian dan untuk petugasnya diambil dari peserta didik per kelas atau bagaimana? Ya, untuk pembina upacara sesuai dengan urutan DUK, ya, daftar induk urutan kepegawaian. Jadi yang senior dulu setiap minggu ganti, terus kan tiap minggu jadi ganti. Nah, untuk siswa petugas juga ganti. Kalau biasanya sih untuk awal masuk kelas tinggi terlebih dahulu, ya, kelas 6 itu biasanya hanya sampai semester 1. Untuk semester 2 ya, kelas 6, 5 itu biasa. Kalau kelas 6 semester 1, kelas 5 sampai semester akhir. Nanti dilanjut kelas 6-nya istirahat di semester 2, dilanjut adik kelasnya semester kelas 4, seperti itu. Setiap lembaga sekolah biasanya mengadakan kegiatan rapat. Di sekolah ini sendiri berapa kali dalam sebulan ibu selaku kepala sekolah mengadakan rapat bersama guru-guru, dan apa saja poin-poin yang sering dibahas di rapat itu? Ya, ibu biasanya rapat dalam sebulan itu bisa 2 kali, bisa 3 kali. Tapi yang sering mah 2 kali ya. Jadi pada akhir bulan ibu biasanya mengevaluasi kegiatan selama 1 bulan. Kegiatan yang sudah terlaksana. Nah, kalau untuk yang 2 minggu sekali itu biasanya kalau ibu ada rapat mendadak yang secepatnya diberitahu ke guru, itu langsung ibu mengadakan briefing. Nah, yang dibahas biasa masalah kedinasan. Gitu aja. Adakah ekstrakurikuler di sekolah ini? Apa saja ekstrakurikuler tersebut? Ada pramuka, ada silat, ada karate, ada marawis, ada tari, pantomim, banyak. Iya. Apakah setiap guru diberikan tugas untuk bertanggung jawab pada setiap Oh, ekstrakurikuler? ada, itu koordinatornya. Jadi ke setiap anak yang kan kita kan ada program kegiatannya, ada daftar hadir, ada programnya, ada tanggal pelaksanaannya, ada absennya. Nah, itu semua dipegang oleh koordinator, ibaratnya koordinator eskul tersebut. Misalnya nari dipegang sama ibu A. Nah, ini ibu ini yang tanggung jawab administrasinya, seperti tadi absen siswa, absen pelatih, programnya, kegiatannya, itu semua ada. Apakah peserta didik yang sering melakukan study tour ke tempat seperti museum, tempat-tempat bersejarah, atau yang berhubungan dengan edukasi? Waktu itu pernah, ibu di sini pernah sekali waktu itu ke planetarium menggunakan kendaraannya, transportasinya pakai bis sekolah. Itu pun harus dijadwal dulu kalau menggunakan bis sekolah, karena kan kalau pakai bis lainnya nggak boleh, dia harus menggunakan bis sekolah. Alhamdulillah Ibu, sesi wawancaranya telah selesai. Terima kasih waktunya Ya, sama-sama. yang telah Ibu berikan kepada saya. Mohon maaf bila ada salah kata yang saya sampaikan atau perbuatan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi juga minta maaf ya kalau kiranya kurang jelas lagi, nanti bisa kadang-kadang.